Shalom saudara-saudara, damai di hati. Kita bersyukur dalam tuntunan Tuhan kita boleh berada di hari Minggu yang terakhir di bulan Oktober ini. Dan kita sudah membaca serta akan memikirkan teks firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Konteks dari kisah yang dicatat dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22 ini ialah Yakub bersama seluruh keluarganya, anak-anak cucunya yang sudah datang tinggal di tanah Mesir. Oleh karena pada waktu itu anaknya Yusuf telah menjadi penguasa kedua terbesar di tanah Mesir. Jadi kalau pola pemerintahan bangsa Mesir itu adalah kerajaan, berarti Yusuf ini adalah Perdana Menteri, orang kedua, penguasa kedua terbesar dalam satu sistem pemerintahan monarki atau kerajaan. Itu adalah Perdana Menteri. Beda kalau dalam sistem pemerintahan presidensil seperti di bangsa kita ini, penguasa kedua terbesar adalah wakil presiden. Penguasa pertama presiden, penguasa kedua wakil presiden, dan tidak ada perdana menteri. Tapi kalau di dalam suatu sistem pemerintahan kerajaan, penguasa pertamanya raja, penguasa keduanya perdana menteri, tidak ada wakil raja. Jadi Yakub ini bersama dengan semua anak-anak cucu-cucunya yang tadinya tinggal di Kanaan, oleh Yusuf yang telah berkuasa di Mesir, diarahkan, dibawa untuk tinggal di tanah Mesir. Karena pasti di tanah Mesir itu mereka akan terjamin, karena Yusuf penguasa kedua terbesar di tanah Mesir. Tetapi saat Yakub hijrah pindah tinggal di tanah Mesir, dia sudah sangat tua dan dikatakan ia sakit dan hampir mati. Nah, Yusuf ini ketika mendengar Yakub itu sakit, dia datang menjumpai Yakub dengan membawa kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Begitu sudah datang menjumpai Yakub, Yakub senang sekali. Sampai Yakub sempat berkata, beruntung sekali aku bisa melihat lagi mukamu. Oleh karena kita tahu narasinya bahwa Yakub ini bahkan bertahun-tahun mengira anaknya Yusuf ini sudah mati. Oleh karena rekayasa narasi yang dibuat oleh kakak-kakak Yusuf ini, yang mengatakan Yusuf sudah mati. Kenapa? Karena mereka membenci Yusuf, karena mereka iri kepada Yusuf. Mereka jual Yusuf sebagai budak kepada orang Mesir dan mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf sudah mati diterkam oleh binatang buas. Jadi Yakub ini bertahun-tahun mengira Yusuf itu sudah mati. Sampai kemudian kebenaran itu terkuak, Yakub sudah ada di Mesir, dan sekarang meskipun matanya sudah kabur, dia boleh menatap Yusuf muka dengan muka sampai dia senang sekali. Dan dia katakan, tak kusangka-sangka aku bisa melihat lagi mukamu. Ini hanya karena anugerah Tuhan. Ternyata kau masih hidup. Tetapi bukan saja engkau yang kulihat, melainkan juga cucu-cucuku. Karena tentu Yakub sudah mendengar bahwa Yusuf ini punya dua orang anak, yang namanya Manasye dan Efraim. Nah, singkat cerita saudara-saudara, Yakub berbicara dengan Yusuf dan kemudian memberkati Yusuf dan anak-anak Yusuf ini. Nah,
dalam perjumpaan dengan Yusuf dan anak-anak Yusuf ini, apa yang Yakub katakan? Banyak hal. Intinya ialah Yakub katakan begini. Dulu di tanah Kanaan, di tempat yang bernama Luz atau Betel, nama lainnya adalah Betel, Allah telah memberkatiku, dan dia mengatakan bahwa akulah yang telah membuat engkau memiliki keturunan yang banyak, dan keturunanmu akan menjadi semakin banyak untuk menjadi kumpulan bangsa-bangsa, atau untuk menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku akan memberikan tanah Kanaan yang kau diami sekarang itu untuk menjadi milik kepunyaan keturunanmu selama-lamanya. Untuk menjadi milik kepunyaan keturunanmu selama-lamanya. Jadi Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Dan karena itu keturunan Yakub yang beranak cucu kemudian menjadi sebuah bangsa yang dinamakan Israel. Yang oleh Tuhan diberikan berkat tanah, yaitu tanah Kanaan. Jadi tentu kita dapat berasumsi bahwa kalau Israel itu mati-matian mempertahankan tanah Kanaan karena mereka meyakini ini adalah warisan yang langsung diberikan Tuhan kepada mereka, yang bahkan disebut tanah perjanjian. Ya, sekarang sebagian dari tanah Kanaan itu sudah direbut, dimiliki oleh Palestina, ya, termasuk Gaza itu. Dan karena itu Israel mulai merebut pelan-pelan apa yang menjadi milik mereka yang direbut oleh bangsa-bangsa lain termasuk Palestina. Sudah dapat sekarang Gaza, di lain lagi. Bethlehem itu sekarang milik dari Palestina. Pasti mereka akan rebut kembali lagi, karena itu adalah milik mereka. Lalu kemudian setelah mengucapkan hal itu, Yakub memberkati Yusuf dan anak-anak Yusuf. Namun sebelumnya dia mengadopsi anak-anak Yusuf terlebih dahulu, yaitu Manasya dan Efraim. Tidak hanya sekedar menjadi cucu-cucunya, tetapi diadopsinya, diangkatnya menjadi anak-anaknya, sehingga dia berkata, anakmu itu 2 orang sekarang menjadi milikku. Diangkatnya menjadi anaknya, yang katanya kedudukannya sama seperti Ruben dan Simeon. Ya, Ruben dan Simeon itu adalah anak pertama, anak kedua, atau anak sulung dan anak kedua. Jadi diangkat menjadi anak yang disamakan dengan anak sulung. Dengan kata lain, tentu Yakub sudah berpikir bahwa dia perlu mengadopsi, mengangkat anak-anak Yusuf supaya mendapatkan hak waris yang sama seperti hak waris yang seharusnya diberikan kepada anak sulung. Apa alasannya? Yakub mengadopsi, mengangkat anak-anak Yusuf ini. Apa alasannya? Yaitu karena istri Yusuf orang Mesir, namanya Safnat. Maka anak-anak Yusuf ini tidak 100% orang Israel, yang dalam tradisi pada waktu itu berarti tidak mendapatkan hak waris dari Yakub. Yang kedua, alasan yang kedua, karena Yusuf pernah hilang. Sehingga mungkin Yakub pikir bahwa sebagai sebuah kompensasi, bertahun-tahun Yusuf ini hilang, aku akan memberikan lebih kepadanya dan anak-anaknya. Sehingga bahkan dikatakan pada ayat terakhir, 1 punggung gunung itu kita kasih penghuni. Jadi beralasankan hal itu, maka Yakub mengadopsi anak-anak Yusuf ini supaya anak-anak Yusuf ini juga mendapatkan hak waris darinya.
dan tidak akan diprotes oleh anak-anak yang lain. Karena Yakub tahu juga anak ini, 12 anak ini bajingan semua. Sedangkan dorang PAD dong bunuh supaya tidak dapat hak waris. Dorang benci di PAD yang nama Yusuf ini, apalagi Yusuf anak-anak. Maka caranya ialah mengadopsi, mengangkat 2 anak Yusuf ini menjadi anaknya yang statusnya sama, bahkan bukan cuma dengan anak-anak lain, tapi sama dengan anak sulung. Bahkan diberikan warisan yang lebih lagi. Nah, lalu sesudah itu Yakub memberkati mereka. Inti dari berkat itu ialah yang pertama, dalam rumusan berkatnya Yakub mengakui bahwa Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa telah bertindak sebagai gembala baginya, bagi papanya, bagi kakeknya, baginya, bagi Ishak, bagi Abraham, dan sebagai malaikat pelindung yang menghindarkan mereka dari segala mara bahaya. Dengan kata lain, dari rumusan berkat ini Yakub mau mengatakan bahwa berkat dari Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, inilah yang hendak diturunkan lagi kepadamu setelah berkat yang sama diberikan terlebih dahulu Tuhan kepada Abraham, diturunkan kepada Ishak, diturunkan kepada Yakub. Sekarang Yakub mau turunkan lagi kepada anak-anaknya, dimulai daripada Yusuf dan 2 anak Yusuf yang sudah diangkat menjadi anaknya, yaitu bahwa mereka akan menjadi keturunan yang sangat banyak, menjadi sebuah bangsa yang besar yang akan mewarisi, tinggal, hidup kembali di tanah Kanaan. Jadi saudara-saudara, jauh-jauh hari Yakub sudah mengingatkan, berkat kalian di Kanaan, bukan di Mesir. Betul, sekarang Yusuf itu adalah penguasa kedua terbesar di tanah Mesir. Tetapi di dalam berkat ini sudah semacam ada unsur nubuat. Sekali kelak penguasa pertama berganti, dan mungkin dia adalah seorang yang tidak menyukai keturunan Israel. Dan itu betul. Begitu Firaun yang mengangkat Yusuf menjadi penguasa kedua terbesar Mesir wafat, mangkat, muncul Firaun yang berikut yang membenci keturunan Israel, sehingga memperbudak mereka 400 tahun lamanya. Keturunan Israel itu diperbudak di tanah Mesir itu. Allah telah memberikan hikmat kepada Yakub, sehingga Yakub sudah menubuatkan di dalam berkat yang disampaikannya kepada Yusuf dan anak-anaknya. Sekali kelak kamu akan kembali ke Kanaan, tinggal di Kanaan. Ingat, berkat yang Tuhan sudah sediakan bukan tanah Mesir, tetapi Kanaan. Sekali kelak kembali ke Kanaan, jangan terus tinggal di tanah Mesir. Tempatmu bukan di sini, tempatmu ada di sana, di tanah Kanaan. Nah, jadi itu rumusan berkat dari Yakub kepada Yusuf dan anak-anak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika demikian, apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tentang Yusuf atau Yakub yang memberkati anak cucunya ini? Berkaitan dengan tema yang diturunkan, yaitu Allah sebagai gembala yang memberkati keturunan. Pertama, Allah sebagai gembala. Ketika Yakub mengakui Allah yang Maha Kuasa sudah bertindak sebagai gembala baginya, papanya, kakeknya, baginya, bagi Ishak dan bagi Abraham, Allah sudah bertindak sebagai gembala.
pengakuan itu muncul dalam konteks kehidupan mereka sebagai kaum nomaden. Kaum nomaden itu adalah sekelompok manusia yang hidup mengembara berpindah-pindah karena mereka berprofesi sebagai peternak. Maka mereka berpindah-pindah untuk mencari tempat-tempat yang subur dalam rangka memberi makan kepada ternak mereka. Itu kaum nomaden atau suku nomaden. Dengan kata lain bahwa kehidupan dari Yakub dan keluarganya adalah kehidupan sebagai penggembala. Sebagai gembala, Yakub tahu sekali bahwa seorang gembala itu akan memelihara domba-dombanya, akan menjaga dari segala macam bentuk ancaman hewan-hewan predator yang mau mengancam, membunuh, menerkam akan domba-domba. Seorang gembala akan selalu memberikan makanan yang cukup kepada domba-dombanya. Dan itu yang Yakub telah alami. Dia akui Allah sebagai gembala telah memelihara, mencukupkan, menjaga, melindungi, menolong dia, keluarganya selama ini. Dan ketika Yakub mengakui Allah sebagai gembala, maka itu berarti dia berasumsi dirinya sebagai domba. Saudara-saudara, domba itu adalah hewan yang tidak bisa survive, yang tidak bisa mempertahankan hidupnya sendiri, tidak bisa cari makan sendiri, tidak bisa melindungi diri. Itu domba. Karena itu, kebutuhan utama dari seekor domba adalah dimiliki dan dipelihara oleh seorang gembala. Tanpa dimiliki dan dipelihara oleh seorang gembala, domba pasti tewas. Karena itu domba ketika dia ada dalam kumpulannya, digembalakan oleh gembala, lalu diam-diam dia lari. Sehingga dia akan tersesat. Domba itu kalau di luar dari jangkauan sang gembala, dia akan tersesat. Dia tidak bisa pulang. Itu domba. Beda dengan anjing. Kami pernah punya anjing, 3 hari tidak pulang-pulang, anjing laki-laki. Cari-cari baron satu perempuannya tidak ada. 3 hari berikut kemudian dia ada di rumah. Mungkin dia ada pacaran atau di kampung lain, di Tendekis atau di mana. Dia pulang, saudara-saudara. Itu anjing. Domba tidak bisa begitu. Kalau sampai dia terpisah dari kumpulannya, dia tidak akan bisa pulang. Dia akan tersesat dan dia akan tewas. Gembala yang baik akan cari domba yang hilang. Kalau dapat ya syukur, bawa pulang, kembali lagi ke kumpulannya, pasti selamat. Maka sekali lagi kebutuhan utama seekor domba adalah dimiliki dan dipelihara oleh seorang gembala. Tetapi gembala tidak dapat memiliki dan memelihara domba kalau domba itu tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada sang gembala. Bagaimana domba bisa dipelihara sang gembala kalau dia lari, terhilang, tidak bisa pulang? Gembala cari, tidak dapat. Syukur-syukur kalau dapat, kalau tidak pasti tewas. Jadi seorang gembala hanya dapat menjalankan perannya sebagai gembala yang memelihara, memberi makan, memberi perlindungan, memberi tempat tidur bagi seekor domba kalau domba itu menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada sang gembala. Berarti harus taat, dengar-dengaran, ikuti pimpinan tuntunan sang gembala. Saudara-saudara, Tuhan adalah gembala, kata Yakub. Dirinya sebagai domba. Berarti Yakub senantiasa mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Dipimpin, dituntun, dipelihara, dicukupkan, dijaga, dilindungi,
ditolong oleh Sang Gembala. Domba di sini adalah metafora dari kita semua, orang-orang percaya. Kebutuhan utama kita adalah dimiliki dan dipelihara oleh Tuhan. Sehebat-hebatnya kita manusia, sepintar-pintarnya kita manusia, sekuat-kuatnya kita manusia, tanpa dimiliki dan dipelihara oleh Tuhan, kita pasti binasa, saudara-saudara. Karena itu yang perlu kita lakukan setiap hari adalah bangun pagi, katakan kepada Tuhan, ini anakmu, menyerahkan diri, hidup sepenuhnya di hari ini lagi hanya ke dalam tanganmu, ya Bapa di sorga. Serahkan hidup sepenuhnya, dan itu berarti taat mengikuti pimpinan, tuntunan, arahan Sang Gembala, yaitu Tuhan. Itu tentang Tuhan sebagai Gembala. Sekarang memberkati keturunanmu, keturunan Yakub. Dalam teks yang kita baca tadi, Yusuf dan anak-anaknya, berkat apa yang mereka dapat dari Yakub? Yang pertama, warisan iman. Sebagaimana Yakub ayahnya Ishak, kakeknya Abraham, telah beriman kepada Tuhan sehingga dia berkata, aku, ayahku dan kakekku telah hidup di hadapan Allah. Artinya telah beriman kepada Allah. Maka sekarang kamu juga, Yusuf, kedua cucuku yang sudah kuangkat sebagai anak, Manasya dan Efraim, juga harus hidup di hadapan Allah. Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai itu harus menjadi Allahmu. Bukan Allahnya orang-orang Mesir. Meskipun kamu sudah hidup di Mesir, diberkati di Mesir, jadi penguasa di Mesir, ingat Yusuf, Allahmu itu adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan aku. Allah Israel. Warisan iman. Yang kedua, warisan tanah. Tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi kita sudah lihat, Yakub mengatakan, Allah telah memberikan tanah Kanaan menjadi milikmu, keturunanmu selama-lamanya. Nanti kamu tinggal di sana, jangan di sini. Di sini bukan tempatmu, tempatmu di sana. Ini juga yang diperkatakan kepada kita. Kita sekarang tinggal di dalam dunia ini, tapi dunia ini bukan tempatmu. Tempatmu yang sesungguhnya ada di sana. Kanaan yang kekal, Yerusalem baru. Paulus katakan, dunia di mana kita tinggal sekarang adalah tempat perkemahan kita. Paulus mengatakan tempat kita berkemah di dunia ini. Orang kalau berkemah, saudara-saudara, bawa apa? Bawa persediaan makan. Feli ya sedang berkemah ya. Bawa apa? Persediaan makan. Beras sedikit, mie instan sedikit, barang-barang seperlunya, tempat memasak portable, tempat masak air minum portable. Bawa apa lagi? Lemari pakaian, kulkas, TV, tidak kan? Karena hanya berkemah. Ya kita di rumah mungkin punya kulkas, punya TV, punya lemari pakaian. Tetapi yang mau diilustrasikan oleh Paulus, dunia ini hanya tempat berkemah, adalah tempat persinggahan sementara. Maka jangan berfokus pada barang-barang, materi, keinginan-keinginan dunia, tapi berfokus pada tempat tinggal kita yang akan kita tuju. Disitulah tempat tinggal kita yang sebenarnya, yaitu Kanaan yang kekal, yang kita sebut sebagai sorga.
Sehingga jangan hidup ini, waktu yang Tuhan berikan kepada kita pakai untuk mengupayakan, mendapatkan, mencari barang-barang duniawi, barang-barang materi, rumah yang besar, kulkas 2 pintu, 3 pintu, 4 pintu, televisi 65 inch. Kerja, mencari, pakai segenap waktu untuk cari semuanya itu, tidak ada waktu untuk Tuhan. Tidak ada waktu dalam rangka hal-hal yang kekal itu. Ingat, di sini katong cuma sementara. Orang sementara menuju ke sana. Ke sana itu di mana? Ya entahlah, surga atau neraka. Karena itu saudara-saudara, kalau kita ini adalah warga surga, maka Tuhan ingin kita menunjukkan cara-cara hidup sebagai warga surga di dalam dunia ini. Bagaimana cara hidup dari warga kerajaan surga? Di surga sana kita beribadah, di bumi ini kita beribadah. Karena itu Ibrani menasihatkan, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Ibrani 10 ayat 25. Di surga kita hidup apa? Saling mengasihi, saling mencintai, bantu membantu, topang menopang. Di bumi kita tunjukkan indikasi-indikasi, tanda-tanda itu. Kita saling mengasihi, kita saling menopang, kita saling membantu satu dengan yang lain. Karena kita warga surga. Di neraka apa? Saling baku cungkel, saling baku bunuh, saling baku tarapu, saling menjatuhkan. Dorang kasih tunjuk lagi tuh, hidup di dunia ini sebagai warga neraka. Saling bermusuhan, saling baku cerita jelek, saling baku pukul, saling menjatuhkan. Karena itu ingat, di sini kita hanya sementara. Tempat tinggal kita di sana, saudara-saudara, cuma sementara. Berapa lama? Paling lama sampai 5 tahun. Kita anak mantu cuma 31 tahun. Tuhan sopangi. Cuma sementara, saudara-saudara. Kita entah berapa lama. Maka jangan lupa, ingat selalu, hati kita, pikiran kita selalu harus memikirkan yang di sana tempat tinggal kita yang sesungguhnya, agar supaya di sini kita hidup dijauhkan dari cara-cara hidup dunia yang jahat, yang mempengaruhi kita, yang mau menjangkiti kita, yang mau mengalihkan kita dari surga yang kekal ke neraka yang kekal. Yang terakhir, sebagaimana Yakub mengadopsi 2 anak Yusuf. Sudah kita lihat tadi. Mengapa Yakub adopsi? Karena 2 anaknya mamanya orang Mesir. Mesir dalam Alkitab adalah simbol dari dosa dan kuasa kegelapan. Karena itu pembebasan umat Israel dari perbudakan di Mesir adalah gambaran dari pembebasan yang Tuhan lakukan kepada manusia dari perbudakan dosa. Oleh karena Yakub mengangkat anak-anak Yusuf yang adalah orang Mesir menjadi anak-anak Yakub yang punya hak waris sama dengan anak-anak yang lain. Demikian juga Allah Bapa di sorga melalui Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Yesus, Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang punya hak waris atas Kanaan yang kekal, sorga. Kita masih hidup di dunia. Keturunan Yusuf masih hidup di Mesir. Sekarang mungkin enak nyaman.
nanti akan ada raja yang jahat. Betul. Mereka diperbudak 400 tahun. Karena itu ingat, pulang kembali ke Kanaan. Melalui iman kepada Yesus Kristus, Allah mengangkat kita, mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Di luar dari iman kepada Yesus, kita adalah anak-anak iblis. Yesus katakan, iblis adalah bapamu. Tetapi ketika beriman kepada Yesus, kita diadopsi menjadi anak-anak Bapa. Yesus yang sulung, kita anak-anak berikutnya. Kita jadi keluarga Allah, saudara-saudara. Semua orang ini adalah anak-anak Bapa di surga, kakak adik di dalam Kristus. Satu keluarga kerajaan Allah, satu keluarga Allah. Karena itu baku-baku sayang, baku-baku baik. Dan kita punya hak waris yang sama, yaitu surga yang kekal, Kanaan yang kekal. Terpujilah Kristus. Amin. Akan ada puji-pujian.